Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan case study implementasi aplikasi mobile yang beranggotakan saya Julianda Wardojo, NIM 416. Saya Fiona Nurdiansyah, NIM 224. Sini pengertian umumnya menurut Li Chen dan Wang tahun 2025, UCD merupakan pendekatan desain yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam setiap tahap pengembangan aplikasi, mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan prototipe, hingga evaluasi melalui umpan balik pengguna secara interaktif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa solusi yang dibangun benar-benar sesuai konteks pengguna dan ekspektasi pengguna akhir. Dengan demikian, UCD bukan sekedar metode desain, tetapi juga filosofi pengembangan sistem interaktif yang berorientasi pada pengalaman manusia. Kemudian di case study dengan jurnal yang berjudul Analysis of Usage Barriers of Interactive Mobile Device Among the Elderly Based on the Technology Acceptance Model yang ditulis dengan Yue dan kawan-kawan. Penelitian ini membahas analisis masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pengguna lansia usia 60 tahun ke atas saat menggunakan perangkat seluler interaktif seperti smartphone. Tujuannya adalah untuk mengusulkan solusi praktis dan memberikan panduan untuk transformasi desain yang ramah lansia, temuan dan solusi berbasis pengguna. Yang pertama, mengurangi hambatan psikologis dan fisik. Ditemukan bahwa kecemasan teknologi baru secara negatif mempengaruhi niat pengguna, sementara kompleksitas operasional dan keterbatasan fungsi fisiologis secara negatif mempengaruhi persepsi kemudahan pengguna. Solusinya adalah desain yang menyederhanakan operasi dan mengatasi keterbatasan fisik. Yang kedua, menerapkan desain inklusif, desain ramah lansia, seperti penggunaan font besar, bantuan suara, dan navigasi jelas. Terbukti secara signifikan dan positif meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan inti dan dukungan. Kecocokan permintaan, yaitu aplikasi yang fokus pada kebutuhan inti lansia dan kualitas dukungan antar generasi atau bantuan dari keluarga. Terbukti secara positif meningkatkan persepsi kegunaan. Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa PEOU dan Perceived Usefulness atau PU adalah faktor penentu utama yang mempengaruhi niat penggunaan di kalangan lansia. Yang selanjutnya itu adalah Mobile App Enchanted Project Based Blended Learning to Develop consistent study habit in healthy science education. Penulisnya adalah Hisaya Sudo, Yuko Noborimoto, Jun Takahashi tahun 2025. Penelitian ini membahas penerapan Project Based Blended Learning atau singkatannya PBBL yang dipadukan dengan aplikasi pembelajaran mobile atau Monoxer untuk membantu mahasiswa fisioterapi di Jepang mengembangkan kebiasaan belajar yang konsisten. Tujuan utamanya adalah membentuk pola pikir mandiri yang berkelanjutan dan meningkatkan hasil akademik melalui refleksi berbasis data dari log pembelajaran aplikasi. Tema temuannya itu adalah yang pertama meningkatkan waktu belajar mandiri, terus yang kedua adalah kebiasaan belajar yang lebih konsisten, terus yang ketiga adalah peran aplikasi mobile itu seperti kayak berfungsi sebagai alat refleksi berbasis data, memberikan real time feedback untuk membantu mahasiswa memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi belajar. Lalu hasil akhirnya adalah bahwa perceived ease of use atau singkatannya PEOU dan perceived usefulness itu adalah faktor penentu utama yang memengaruhi niat penggunaan di kalangan lansia. Kemudian di penerapan user-centered design, menurut Yu, jurnal ini tidak menggunakan istilah UCD secara eksplisit, namun seluruh metodologinya merupakan penerapan inti dari prinsip UCD, yaitu fokus pada penggunaan akhir. Penulis menerapkan pendekatan UCD dengan melakukan penelitian pengguna yang mendalam terhadap kelompok pengguna spesifik untuk memahami secara kuantitatif
kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan mereka. Jadi UCD di sini difokuskan pada identifikasi hambatan seperti PFL, NTA, OCP, dan faktor pendukung seperti AFD, ISQ, dan DMD. Dengan memperluas modal standar teknologi acceptance model, seluruh proses analisis data menggunakan kuesioner dan SIM ditunjukkan untuk memberikan bukti empiris bagi desainer. Hasil akhir, rekomendasi dan panduan praktis untuk transformasi ramah lansia dan mengoptimalkan tata letak produk agar aplikasi seluler lebih mudah digunakan, relevan, dan dapat diterima oleh pengguna lansia. Yang selanjutnya itu penerapan user centered design UCD. Jadi untuk jurnal yang saya bacakan tadi itu penulisnya menerapkan pendekatan UCD melalui rancangan pembelajaran berbasis project dan aplikasi mobile yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna. Mahasiswa fisioterapi tingkat pertama hingga tingkat ketiga. Penelitian dilakukan dengan observasi perilaku belajar nyata melalui learning logs dan refleksi pengguna yang menggambarkan pengalaman, kesulitan, serta motivasi belajar mahasiswa secara langsung. Hasil akhirnya, model pembelajaran yang dikembangkan Sudo itu menunjukkan bahwa penerapan prinsip user-centered design dalam konteks pendidikan mampu menciptakan sistem belajar yang adaptif dan berpusat pada pengalaman pengguna. Integrasi aplikasi mobile Monoxer dalam pendekatan project-based blended learning tidak hanya meningkatkan efektivitas akademik, tetapi juga membantu mahasiswa membangun kesadaran diri terhadap proses belajar mereka. Kesimpulan dari PPT ini adalah penerapan UCD pada kedua studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan berfokus pada pengguna mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif dan relevan. Penelitian U menyoroti pentingnya desain ramah lansia untuk mengatasi hambatan fisik, psikologis, dan operasional dalam penggunaan aplikasi mobile. Sedangkan penelitian Sudo membuktikan bahwa penerapan prinsip UCD dalam pembelajaran berbasis aplikasi dapat meningkatkan motivasi, konsistensi, dan kesadaran belajar mahasiswa. Secara keseluruhan, UCD terbukti meningkatkan kemudahan penggunaan, kegunaan, serta pengalaman pengguna, baik dalam konteks teknologi maupun pendidikan. Kemudian ini referensi yang kita ambil. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.